penataan ASN yang akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu pada titik kami bupati. Di situ yang pertama, bupati melakukan pemetaan non ASN, ingin mengetahui berapa jumlah honorer yang ada di daerah tersebut. Kemudian itu akan dipetakan siapa saja yang dapat ikut sertakan untuk mengikuti seleksi PNS ataupun P3K. Langkah yang pertama, Ustaz. Langkah yang kedua itu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Setelah dipetakan, kemudian dilaksanakan seleksi. Nah, setelah pelaksanaan seleksi selesai, maka ada kebijakan untuk penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Kemudian di poin C, setelah terjadi poin A, poin B, itu poin C dilaksanakan oleh P3K itu apabila instansi pemerintah memerlukan tenaga seperti kebersihan, sopir, dan tenaga amanan dan tenaga lainnya, itu bisa direkrut melalui tenaga alih daya outsourcing. Itu menurut surat tanggal 185 nomor 15 tanggal 31 Mei 2002. Kemudian terbit lagi surat Menpan itu tanggal 22 Juli nomor 1511 menindaklanjuti surat sebelumnya tadi. Di mana? Di halaman ketiga. Keempat. Ya. Halaman keempat. Nah, di situ perihal surat tersebut dari Menpan, pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik daerah maupun pusat. Di poin ketiga, PPK itu melaksanakan poin yang ke-6 tadi, yang poin ke-A tadi. PPK melakukan pemetaan pegawai dan akan memilah pegawai honorer itu yang dapat diikutsertakan dalam seleksi P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ketentuan dari A sampai D. Yang pertama itu status tenaga kategori K2, kemudian mendapatkan honorarium dari APBD, kemudian diangkat paling rendah pimpinan unit kerja, kepala UPD ataupun kepala bagian, kemudian telah bekerja minimal 1 tahun sejak 31 Desember 2021, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun, tanggal 31 Desember 2021. Itu syarat untuk pemetaan siapa honorer yang berhak diikutsertakan. Nah, kemudian dari surat ini ada tindak lanjut dari ke BKD verifikasi, itu ditindaklanjuti oleh Setda Kabupaten Musi Banyu, itu menindaklanjuti berapa halaman berikutnya? Halaman berikutnya. Setda ya? Ya, Setda. Yang nomor surat 800-2076. Di situ menindaklanjuti surat Menpan tadi, Ustaz. Kemudian sesuai dengan surat tadi ada beberapa syarat sesuai yang disampaikan tadi. Kemudian kami dari surat Sekda disuratkan kepada kepala OPD kami, Ustaz. Jadi memetakan. Jadi kami disuruh semuanya, Ustaz. Menurut surat ini kami semuanya itu disuruh melengkapi seluruh administrasi kami sejak kami diangkat. Mulai kami dari karena kami berstatus honorer yang digaji oleh APBD. Nah, setelah itu kami sudah mengumpulkan data. Nah, tepatnya itu ada jadwal verifikasi di Kabupaten Musi Banyu. Kalau laptopnya susah di sini jadi. Jadwal verifikasi. Ini kita lampir. Siapa? Di sini bisa, kalau ini ada kursi juga kan? Mau ke sini di meja. Atau di meja belakang situ tuh lebih, kalau nunduk di situ kan. Apa? Ini di surat Sekda itu ada jadwal verifikasi berkas-berkas yang kami sudah kumpulkan tadi. Jadi kebetulan pada saat itu PD kami itu menyampaikan verifikasi dan saya sendiri itu perwakilan untuk menyampaikan data tersebut. Ketika kami sampai di BKD,
ternyata tanpa ada pemberitahuan langsung sebelumnya, berkas kami yang mempunyai status jabatan tenaga dasar itu tidak sama sekali diperiksa ataupun dipegang, sampai kami hanya langsung disisihkan begitu, dengan keterangan bahwa tenaga dasar itu akan dioutsourcingkan. Itu ya, akan dioutsourcingkan dan akan bukan status lagi honorer. Kemudian kami bereaksi, Ustaz. Kenapa kami seperti itu? Padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Sedangkan di surat Menpan itu sudah sangat jelas bahwa bagi honorer yang mempunyai gaji APBD terus berusia di atas 20 tahun dan diangkat oleh kepala OPD itu dapat diikut sertakan seleksi sesuai dengan surat Menpan tadi. Jadi kenapa kami disisihkan tanpa ada penjelasan kepada kami sebelum kami menyiapkan berkas tersebut. Nah, dapat itu kami mulai berkumpul satu suara, membuat forum ini, kemudian kami laksanakan itu, kami temui anggota dewan kami di daerah, kemudian dilaksanakan RDP pertama itu sudah disepakati, Ustadz, bahwa seluruh, karena dengan dasar tadi, Ustadz, bahwa seluruh honor itu entah itu SK tenaga dasar dia diikut sertakan karena memenuhi persyaratan 5 tadi. Jadi kami alhamdulillah menurut kami itu berita bagus dan kami dikabulkan permohonan kami, Ustaz. Kami ikut buat akun. Ya. Buat akun. Setelah kami buat akun, kemudian kami mulai upload data. Kami anggap yaitu merupakan berita baik bagi kami, Ustaz. Kami senang berarti kami sudah diakui sebagai honorer, kami sudah upload data sampai ke resume. Sampai resume data, Ustaz. Nah, tepat pada tanggal 6 Oktober ternyata ada surat, Ustaz. Ada surat dari BKN menindaklanjuti surat dari Menpan. Itu ada di situ dilampirkan. Ini Ustaz. Ya, mungkin belum di mana. Jadi terbit surat Menpan itu, Ustaz, bahwa menjelaskan bahwa pendataan yang diinput oleh daerah itu tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan. Nah, kami pelajari surat Menpan tersebut berdasarkan surat Menpan sebelumnya 185 dan 1511 tadi. Setelah kami pahami, pelajari, Pak, Ustaz, di surat 185 dan 1511 tadi itu tidak ada satu poin pun yang membahas masalah nomenklatur jabatan. Yang pertama, yang poin 6 tadi yang menjelaskan langkah-langkah oleh PPK. Yang 185, 1511 itu menjelaskan persyaratan yang akan diikutsertakan. Tapi tanggal 6 Oktober Menpan mengeluarkan bahwa pendataan yang sudah kami input itu ada beberapa jabatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan. Hingga kami tenaga dasar yang mempunyai masa kerja di atas 10 tahun rata-rata tereliminasi. Ditindaklanjuti oleh surat BKN bahwa ada beberapa yang paling paling lama berapa lama? 12 tahun 10, yang paling lama itu ada di Disperenak, SK-nya Pelayanan Service, Ustaz. Paling sebentar berapa? Paling sebentar 5 tahun. 5 tahun, Ustaz. Ya. Nah, tuh. Di tindakan PPKN tadi, Ustaz, bahwa kami tereliminasi dan pada akhirnya kami kembali lagi ke dewan, Ustaz. Kami ke dewan lagi, terus kami gebrak lagi di RDP itu, RDP kedua dibuat kesepakatan bahwa nanti BKN, BKD dan anggota dewan itu ke Jakarta sebelum tanggal 31 penutupan pendaftaran ini. Ternyata setelah kami pantau-pantau tidak ada sekalipun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai ke baik ke BKN maupun Menpan Pusat untuk menanyakan hal ini. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan kami, Ustaz, kalaupun Menpan itu mengeliminasi kami berdasarkan nomenklatur jabatan, kami sedikit protes, Ustaz. Kenapa? Karena di PP 49 PP 49 tahun 2018 itu
di pasal 96 Ustaz, itu di ayat 1 dan ayat 2 berbunyi bahwa bupati dilarang mengangkat non PNN non ASN tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Pasal ayat 2, kepala instansi juga dilarang mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Itu Ustaz. Dan pasal ayat 3, apabila masih dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di pasal 96. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa kami yang diangkat ini yang sudah memenuhi syarat tidak mengisi jabatan ASN dieliminasi berdasarkan nomenklatur jabatan yang menurut Menpan itu tidak sesuai dengan Kepmen nomor 76. Kepmen 76 itu nomenklatur jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kalau beruntutan kausalitas hubungannya, berarti Ustaz, yang pendataan justru yang menduduki jabatan ASN ini tidak bisa dikatakan honorer, Ustaz. Karena yang didata ini Ustaz, ini SK-nya operator komputer, pengadministrasian umum, yang jabatannya malah mengisi jabatan posisi ASN. Gitu. Padahal di pasal 96 tadi bahwa PPK itu dilarang mengisi jabatan ASN. Ini jelas menurut kami bertentangan. Kenapa kami dieliminasi berdasarkan nomenklatur jabatan? Padahal kami jelas sesuai dengan surat 185 itu kami honor yang dibiayai oleh APBD. Dan ketika kami ada SK, di SK itu dijelaskan honor kami dibayar berdasarkan APBD keuangan daerah. Gitu. Dan permasalahan juga Ustaz, kenapa kami sampai ke sini? Karena pada dasarnya kami di daerah itu Ustaz tidak 100 murni menduduki jabatan kami sesuai dengan SK kami cleaning service. Sudah ada yang sopir, ada penjaga malam, ada operasional apa, itu tidak 100% mengerjakan sesuai SK Ustaz. Contoh, saya sendiri sejak diangkat saya mempunyai jabatan SK cleaning service karena kenapa? Saya ingat sekali pada saat pengangkatan saya itu saya tidak bisa kata Kasubag Keuangan dan Kasubag Pegawaian tidak bisa dibuat SK operator komputer ataupun staf administrasi karena tidak boleh diangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Makanya SK kami cleaning service, tapi kami dipekerjakan, diberi SK tambahan untuk membantu di seksi kantor. Sampai masa kerja saya 12 tahun, saya tidak pernah juga pegang sapu dan pel, Ustaz. Tapi kerja saya dari 12 tahun ini di administrasi kantor. Makanya ini bertentangan dengan hati kami. Kok bisa kami yang sudah mengabdi loyalitas dengan pemerintah daerah dieliminasi begitu saja tanpa ya aturan yang memang menurut kami yang bisa kami terima. Sampai detik ini kami tidak menerima yang seperti antum ini berapa banyak jadinya? Kalau yang kami anggota ini berapa jadinya kira? Kalau di anggota itu ada 121 yang bergabung, Ustaz. 100% itu tidak sesuai dengan jabatan SK. Perkiraan seluruh kalau seluruh SK termasuk murni ini kan, yang murni itu 1.500 di daerah Kabupaten Itu hanya mubah aja. Mubah aja. Yang kira-kira tidak masuk dalam kategori tadi. Iya. Tidak tertentu. Yang masuk kategori. Jadi intinya kan sudah pernah bekerja di Pemda. Masih. Oh ya, masih Iya. bekerja bahkan ya kan. Tapi dengan berbagai kebijakan yang baru ini malah tereliminasi. Dan itu jumlahnya 1.500 orang. Iya. Yang bergabung di sini 100 yang tergabung di forum itu 121. Iya. Itu baru satu kabupaten. Terus kami lanjutkan lagi Ustaz, mohon maaf. Kemarin kami ke BKN, ke Menpan, Ustaz, ke Menpan, yang memang mungkin karena kami dadakan dan tidak memasukkan surat terlebih dahulu, kami langsung ditemui oleh Humas dan kami tanyakan masalah ini. Jawaban Menpan kemarin bahwa seluruh kebijakan itu daerah yang pegang. Nah, kebijakan itu daerah yang pegang. Ya, kalau menurut Bapak seperti itu, kenapa itu tidak dimasukkan oleh pemerintah daerah? Seperti itu dari Menpan, Ustaz. Nah, begitu juga kami ke BKN dengan jawabannya sama. Dengan jawabannya sama.
Karena apa kami sampai mentok ke pusat Ustadz? Karena di daerah juga mentok, dia Lempar ke menolak pusat. kami ke pusat, Lemparnya ke pusat ya. kembali ke pusat. Makanya kami, Iya. jadi ya kalau memang tidak ada jawaban di daerah, kita berangkat. Makanya yang agak kami memang terlambat ke sini Ustadz, yang pertama ya mengenai biaya, kami baru bisa mengumpul biaya itu kalau setelah gajian Ustadz. Makanya setelah tanggal ini baru kami bisa berangkat. Jadi sekarang posisi masih Masih. masih Honor, masih bekerja seperti biasa. Nah, terus juga ada Nah, terus jawaban dari nantinya gimana? Nanti ke depannya gimana dengan berbagai permasalahan ini? nah, itulah Pak. ini kami jelaskan Ustaz. Jadi kemarin kami ke BKN, kata BKN, BKN bahwa pendataan ini hanya sekedar pemetaan, ingin mengetahui jumlah tenaga honorer di Indonesia. Yang jadikan pertanyaan, kalau memang hanya semata pemetaan, kenapa kami dieliminasi? Dan juga kenapa di surat 185 itu jelas dikatakan bahwa dapat diikut sertakan seleksi P3K. Berarti ada kelanjutan dari aplikasi pendataan ini. Jadi sebenarnya ini tereliminasi dari pendataan. Ya. Hanya saja dengan begitu ada ketidakpastian, ya kan? Ya. Yang juga belum ada skema yang disampaikan. Kecuali tadi ya, mau ada tes P3K gitu ya. Iya, memang ada. Itu disuruh tes itu. Iya. Tapi selama ini proses itu belum ada yang diberhentikan kan, belum ada. Dan ke depannya di surat BKN itu, Ustaz, itu untuk tenaga dasar itu kemungkinan itu akan dialidayakan outsourcing. Itu perintah dari BKN, Ustaz. 3 gerbong. Akhirnya kami di sini, ya kami kalau nggak di-outsourcing kan kami tidak menerima. Iya, jadi kalau nggak masuk ke P3K, outsourcing. PNS, PNS, P3K, outsourcing. Itu gerbongnya. jadi PNS P3K sama ASN P3K itu ASN. iya ASN, terus ASN P3K. Ya, Ya kan, yang bisa masuk ASN. Terus ada skema baru ASN P3K. Iya. Terus outsourcing. Outsourcing. Gerbong terakhir itu outsourcing. Satu lagi Ustaz tambahan, ini dapat informasi dari kawan juga bahwa guru-guru yang telah berjasa mengajar juga di Kabupaten Muba, tapi dia mengajar di swasta yayasan, namun dibiayai oleh APBD, itu juga tereliminasi. Bakal tidak. Memang tidak sama sekali dimaksud jelas. Itu banyak. Jadi guru. mereka sudah lolos P3K. Enggak, Nah, belum. baru pendataan. Oh. Berarti nanti itu akan Ya. di Jadi selama ini mereka mendapat bantuan dari Pemda, Digaji oleh Pemda. meskipun mereka mengajar di swasta. Di swasta. Tapi tidak diikutsertakan pendataan. berarti nanti itu Pak digantikan dengan P3K semuanya. Kemungkinan. Atau dengan outsourcing gitu. Kedepannya kan gini Pak, kalau mekanisme dari 185 itu bahwa pemerintah itu setelah dapat pemetaan, ya, ini yang dikatakan honor, yang ini akan diikut sertakan untuk seleksi. Nah, sedangkan kami yang tidak masuk ini, kami tidak diberi kesempatan untuk berkompetisi. Padahal kalau pemerintah itu cuma melihat dari jabatan, Ustadz, kami ini itu kualifikasi pendidikannya kebanyakan S1, bahkan ada yang S2. Jadi nggak bisa masuk ke dalam pendataan karena jabatan nomenklaturnya tidak ada. ya, dengan alasan tidak sesuai nomenklatur jabatan. Dengan itu tidak diberi kesempatan juga untuk Mengikuti pendataan. Tapi masih bisa ikut tes, tapi nggak ada tes P3K masih bisa. Sekarang kan belum dibuka. Iya. Sekarang buka. Kata Menpan, Nggak ada kami itu animasinya. bakal masih bisa buat akun untuk mengikuti tes PPK. Tapi yang jadi kendala kami ketika masuk seleksi nanti, misalnya kami walaupun kami tidak didata, katanya masih berhak untuk mengikuti Umum. ke teknis. Ya. Teknisnya teknis P3K kami teknis. Tapi kelemahan yang kami pelajari, afirmasi masa kerja kami yang tidak diakui. Jadi kami ikut berkompetisi dengan umum. Bukan berdasarkan afirmasi kerja kami sebagai honorer Ustaz. Ya, Kalau dan kami tidak masuk, kalaupun itu lulus ya kan, Ya. kalau Iya. tidak lulus selesai kan. ya, simpel Ustaz. Permintaan kami Terus itu nanti simpel. ke outsourcing, ya jadi satu-satunya ruang yang terbuka outsourcing. Outsourcing. Itu kalau dipakai Pak.
Ya simpel Ustaz, permintaan kami cuma ya samakan keadilan ini untuk kami untuk masuk dalam pendataan. Hingga akhirnya apabila ada kebijakan ikut tes kami berhak mengikuti dan kami memenuhi syarat nanti kan. Terus ya kami siap berkompetisi. Kami tidak menuntut untuk diangkat setelah pertanyaan, enggak. Kami cuma menuntut layak, akui kami layak sebagai honor yang kami manusia lah ini ya Ustaz. Hargai kami, hargai kerja kami. Ya, masya Allah. Masih ada lagi yang ini menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan untuk yang surat Menpan RB yang 185 itu kan sudah kami baca, tidak ada poin yang melarang tenaga dasar untuk masuk pendataan. Bisa masuk kan? Terus Ini nggak ada konsumsi masuk sini. Udah nggak dikasih tempat, tak ada konsumsi pula. Terus yang untuk surat Menpan 1511 tidak ada satu poin pun yang melarang tenaga dasar untuk mengikuti pendataan. 2. Tenaga dasar sudah bisa membuat akun pada bulan September, tapi di nonaktifkan atau dihapus oleh BKD daerah. Itu hasil verifikasi kami langsung ke BKN. Jadi pada saat kami verifikasi ke BKD, mereka bilang itu yang menghapus BKN. Kami datangi BKN, yang menghapus BKD. Kalau tidak percaya, saya bisa tunjukkan admin yang menghapus BKN. Nah, itu. Terus ada keistimewaan, ada kelas. Jadi kami ini kelas rendahan. Sedangkan tenaga PHK 2 dengan apa tadi SK tenaga dasar sama-sama cleaning service istimewa. Jadi kami tenaga dasar cleaning service SK-nya kelas bawah, PHK 2 istimewa, bisa masuk pendataan. Karena jabatannya sama. PHK 2 tuh yang dari 2004 ya? Ya, 2004. Bisa. 2000 tahun. 2005. Oh, 2005 ya? Ya. 2005. Oh, iya. Kami masuk 2008, 2010. Kalau dilihat nilai fungsi dan nilai manfaat bisa di Iya, benar. compare. Beda. Ada himpang karena SK Cleaning Service Kelas ekonomi, kelas Masuk. VIP. kami mentang-mentang bukan non K2 tak masuk pendataan padahal Pak, yang